kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi tentang adanya info penting yang terkini dari Pusat Informasi Guru Kemendikbud. Informasi tersebut adalah bagaimana mengatasi kendala ataupun besar error untuk sinkronisasi PMM dengan kinerja BKN. Bagi yang baru menemukan channel ini, like, komen, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan info-info menarik dari AM1027 channel. Jika sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, info terkini dari Pusat Informasi Guru Kemendikbud.go.id tentang kendala penilaian pengelolaan kinerja. Penting diketahui bahwa sistem masih akan membuka akses tahap pelaksanaan hingga penilaian kinerja jika terjadi kendala pada tahapan pengelolaan kinerja di periode pertama Januari-Juni. Silahkan menunggu penanganan tiket laporan Anda karena saat ini terjadi peningkatan jumlah antrian dan penanganan tiket. Tim teknis kami sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kendala satu persatu yang sedang terjadi. Terima kasih. Baiklah, kita lihat apa saja pesan error yang bisa terjadi di akun PMM Kepala Sekolah maupun PMM Guru dan apa solusinya. Hingga artikel ini diterbitkan terdapat 13 pesan error pada fitur sinkron PMM yang mungkin muncul dan masing-masing memerlukan penanganan oleh aktor yang berbeda. Berikutnya adalah daftar jenis dan pesan error tersebut serta cara tindak lanjutnya untuk menyelesaikannya kendala yang terjadi. Baiklah Pak Ibu Bapak Guru, pesan error yang pertama adalah tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Apa solusinya? Solusinya adalah diperlukan pembaruan data NIP pegawai pada Perpal PTK yang sesuai dengan SI ASN. Jadi jika tidak muncul sinkron PMM, tombol sinkron PMM di e-kinerja, maka perlu dilakukan pembaruan NIP. Tindak lanjutnya adalah untuk memperbaiki masalah di mana tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Berikut adalah langkah-langkahnya yang bisa diambil. Yang pertama, pegawai bisa memberikan data NIP yang terdaftar di SI ASN kepada operator sekolah. Pegawai perlu memberikan informasi NIP yang tercatat kepada operator sekolah untuk memastikan konsistensi data. Kemudian operator sekolah melakukan pembaruan NIP dan dari pegawai pada Perpal PTK setelah menerima data NIP dari pegawai. Operator sekolah harus melakukan pembaruan NIP pada sistem Perpal PTK agar data tercatat menjadi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pegawai. Selanjutnya adalah tunggu proses. Dalam waktu beberapa hari, permajaan NIP dilakukan, guru dapat melihat tombol sinkron PMM di e-kinerja. Selanjutnya, proses permajaan NIP memerlukan waktu untuk disinkronkan dengan e-kinerja. Oleh karena itu, perlukan sedikit kesabaran untuk menunggu proses tersebut. Perbaikan identitas pada saat Perpal PTK dengan respon data tidak sesuai dengan Dukcapil. Tindak lanjutnya, Anda dapat berkoordinasi dengan operator sekolah untuk melakukan pembaruan NIP. Ya, sama informasinya. Belum ada tombol sinkron PMM di e-kinerja, namun sudah berhasil melakukan pembaruan NIP di Perpal PTK. Jadi kalau Perpal PTK sudah diperbaiki tapi tombol sinkronnya belum muncul, maka Anda dapat menghubungi admin BKD untuk menambahkan Anda sebagai user PMM melalui menu user PMM. Setelah itu tombol sinkron PMM akan muncul di kinerja. Selanjutnya, jika Anda sudah berhasil melakukan pembaruan Perpal PTK, maka Anda dapat menekan tombol sinkron PMM. Jadi ada dua langkahnya ya. Aktornya berbeda, yaitu operator sekolah, bisa juga operator dari BKD di wilayah kita masing-masing. Pesan error yang berikutnya adalah pegawai belum membuat SKP di PMM. Nah, bagaimana jika ada pegawai yang belum buat SKP di PMM-nya? Apa tindak lanjutnya bagi guru maupun kepala sekolah? Jadi pegawai belum menyusun rencana di PMM hingga mendapat persetujuan dari atasan dan mencapai kesepakatan. Jadi gagal sinkron PMM karena pegawai belum membuat SKP di PMM.
Jadi caranya, jadi jika gagal melakukan sinkro ini, maka tindak lanjutnya pegawai terkait melanjutkan proses perencanaan di PMM, memastikan bahwa semua rencana telah disetujui oleh atasan dan disepakati bersama dalam waktu 1 kali 24 jam setelah perencanaan selesai dibuat di PMM. Pegawai dapat mencoba kembali tombol sinkro PMM di e-kinerja untuk memperbarui data dan memastikan keselarasan dengan sistem. Jadi jika ada yang belum selesai, silahkan untuk ditindaklanjuti karena sudah dibuka kembali peluang untuk menindaklanjutinya dalam waktu 1 kali 24 jam sudah harus selesai. Nah, error ketiga adalah data unit kerja. Data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Jadi data unit kerja pegawai tidak terdaftar. Jadi unit kerjanya yang bermasalah. Adapun solusinya adalah data unit kerja unit organisasi UNOR dari pegawai terkait seleksi tidak efektif di kinerja dan atau SEN. Karena itu diperlukan verifikasi dan pembaruan agar nama informasi, semua informasi pegawai dapat diproses akurat dalam sistem. Jadi UNOR-nya perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah administrasi melakukan perbaikan di kinerja. SIS dan ASN instansi memastikan bahwa unit organisasi undang terkait di kedua sistem tersebut status aktif. Karena sinkronisasi PMM akan gagal jika salah satu di antaranya tidak aktif. Setelah perbaikan selesai, pegawai maupun instansi dapat mencoba kembali di sinkronisasi PMM. Masalah yang berikutnya adalah nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data di PMM. Jadi nama sekolah dan nama UNOR-nya tidak sama dengan data di PMM. Terdapat perbedaan nama sekolah dan nama UNOR di Dapodik karena unit kerja organisasi yang ada di SISN. Ada dua potensi penyebab yang terjadi adalah terdapat perbedaan nomenklatur antara Dapodik dan SISN. Contoh di Dapodik SD Negeri 4 misalnya pagi, sedangkan di SISN tertulis SDN 4 pagi ya. Jadi penulisannya yang salah ya. Kondisi B, UNOR dan pegawai belum diperoleh SISN kinerja. Contoh di Dapodik tertulis sekolah SD Negeri 5 petang, namun di SISN kerja masih terdapat sekolah lama di SD Negeri 7 pagi. Ya, ini jika dapat terjadi jika ada pegawai baru di sekolah, misalnya pengangkatan P3K baru dan sebagainya, sehingga induk organisasinya belum sama di Dapodik maupun di SISN. Jadi kejadian yang bisa mungkin terjadi. Kondisi berikutnya adalah UNOR C dari pegawai belum diperbarui Dapodik. Contoh di Dapodik terus sekolah nama SD Negeri Petang, namun di SISN kerja sudah terdata sekolah baru. Jadi itu tadi ketika ada perpindahan dari penugasan pegawai. Nah, jika pegawai untuk masuk ke dalam kondisi A, pegawai dapat melanjutkan proses sinkro PMM. Jadi kalau cuman hanya terdapat beda nomenklatur saja sekolahnya bisa lanjut ya. Jika pegawai masuk kategori B dan C, pegawai diharap melakukan perbaikan data terlebih dahulu sesuai dengan tindak lanjut dan mencoba kembali sinkro PMM setelah perbaikan data. Jadi kalau memang pindah tugas, pindah sekolah, lain nama sekolah, maka harus melakukan perbaikan data. Tindak lanjutnya, perbaikan lakukan oleh administrasi di e-kinerja SN. Kondisi A, administrasi dapat mengetahui perbedaan yang UNOR yang terdapat di PMM melalui log sinkronisasi PMM e-kinerja. Admin benar melakukan pembaruan nama UNOR pada menu manajemen UNOR. Kalau kondisi B, administrasi dapat melakukan pembaruan UNOR dan pegawai melalui menu manajemen pegawai dan induk kerja. Perbaikan dilakukan oleh operator sekolah. Dalam kondisi C, guru melaporkan perpindahan sekolah kepada operator sekolah mengenai perpindahan sekolah yang terjadi. Operator sekolah kemudian dapat memperbarui data sekolah yang sesuai dengan Dapodik. Karena itu tadi 4 kendala atau besar error yang mungkin terjadi dan cara penyelesaiannya di platform mereka mengajar maupun di kinerja BKN. Ya, untuk besar error berikutnya kita sambung ke part 2 daripada tutorial dan berbagi informasi ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Demikian informasi yang bisa dibagikan oleh M1027 channel. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalam.